Ya, Anda kembali bersama ini sama Bank Indonesia. Sarah itu tadi dapat hadiah loh, kamu nggak mau install sekarang? Aduh, tapi udah dapat juaranya nih, Oh, dan kayaknya iya. udah kalah sebelum bertanding. Saya mau install udah nge-lag duluan HP-nya. Nggak bisa. Tapi kan zaman sekarang semuanya kan lagi kegandrungan nih, atau industri Betul. e-sport memang lagi berkembang banget. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah kedatangan Kak Marvin di Yes. studio. Di sini ada Mas Giring Ganesha sebagai Presiden IESPL. Selamat pagi, Mas Selamat Giring. pagi, Mas Giring. Terus sudah kehadiran juga ada Mas Saiful yang akan bertanding juga kan? Nanti ya? Nanti Piala Presiden, Oke. nanti siang dari Makassar. Ya. Dan juga ada juara kita loh. Oh iya, dari Jonathan. Surabaya, Jonathan. Dari tim Revo kemarin ya. Kongres dulu kemarin. Selamat, Oke. Jonathan. Keren banget. Ngomong-ngomong kemarin itu kan tadi kita lihat sama-sama teman-teman tadi ya. Di sana itu mereka mainnya serius banget Iya. gitu ya di belakang situ. Terus kemudian kalau tadi dibilang katanya persaingan cukup sengit. Kamu betul sesengit itu kemarin ya? Iya, pasti sengit itu. Soalnya memang udah final kan, qualifier final. Nah, kamu persiapannya seperti apa sih? Kan mungkin teman-teman di rumah nih, mungkin orang tua di rumah ngeliat anaknya main game terus gitu Iya. kan. Tapi kamu bisa jadi juara, mungkin bisa menginspirasi orang tua yang paling penting gitu. Seperti apa sih persiapannya? Kalau persiapan dari kami sendiri sih yang pasti latihan. Jadi kayak ibarat seorang atlet profesional, kita ada jadwal latihan. Itu biasanya paling ideal sih latihan malam. Malam. Kayak start ya jam 8 gitu, jam 8 malam. Paling sampai jam 11 atau jam 12, tergantung kayak seberapa hal yang kita dapat gitu. Kalau misalnya emang kayak dengan 3 jam itu udah efektif, ya kita stop gitu. Oke. Soalnya kalau emang udah terlalu lama juga nggak bagus juga kan. Kamu mulai main atau menjadi seseorang yang serius dalam bidang e-sport itu sudah berapa lama? Kurang lebih udah setahun sih. Setahun? Iya udah setahun. Oke. Soalnya bisa dibilang kalau saya sendiri udah kayak dari generasi pertamanya lah. Waduh. Jadi kayak dari MPL season 1 emang udah ikut gitu. Oke. Pas waktu awal-awal, waktu itu umurnya berapa? Masih sekolah kah atau udah? Waktu itu umurnya sekitar 20 20 tahun, berarti udah masih kuliah. udah kuliah. Udah kuliah pada Sempat waktu itu. ada ini nggak khawatir gitu dari orang tua? Dari orang tua pasti ada sedikit khawatir kayak, Kayak aduh gimana? gimana nih jadi kayak nggak fokus kuliahnya kan. Tapi dari saya sendiri meyakinin ke orang tua kembali kayak kalau emang dari e-sport sendiri ini meyakinkan gitu buat kedepannya. Meyakinkan kedepannya. Bakal gede banget gitu buat kedepannya. Jadi dari orang tua percayalah selama itu emang positif buat kita, jadi dia percaya, diberikan kepercayaan penuh. Itu angkatan pertama. Itu Angkatan tahun berapa? pertama. Itu tahun kemarin sih. Tahun main 2018. Iya 2018. Yakin akan awal. besar ya? Yakin. Waduh. Oke, tapi ngomong soal nih sekarang kayaknya sudah semakin besar sekali loh. Iya, Secara ini makanya. antusiasmenya juga makin banyak sekali orang-orang yang ada di Iya. tiap region gitu ya. Mas Giring, memang betul ya potensi ini mas berkembang semakin besar sekali di Indonesia ya. Ya sudah tidak terbendung lagi gitu bahwa memang antusiasme e-sport tidak hanya Mobile Legends aja ya. Ada antusiasme AOV, ada antusiasme Hearthstone, antusiasme Clash Royale, dan semuanya memang sudah punya komunitas-komunitasnya sendiri gitu, dan memang nggak bisa kebendung lagi. Makanya ini adalah impian dari Pak Jokowi untuk mengadakan Piala Presiden agar bisa mewadahi aspirasi-aspirasi dari teman-teman e-sport ini. Karena kalau di dunia finalnya League of Legends adalah salah satu game juga gitu. Itu ditonton 111 juta orang waktu final. Iya, dan mainannya udah stadion. Mainannya udah stadion. Dan melihat ini kita juga Pak Jokowi dan pemerintahan dan 4 kementerian yang mensupport Piala Presiden, ada KSP, ada Kominfo, ada Kemenpora dan juga Bekraf. Mereka lihat, wah ini nggak bisa nih kalau kita tidak ikut mendorong agar menjadi sebuah cabang olahraga, dan yang paling penting sebuah industri dan ekosistem yang lebih maju. Karena di dalam e-sport nggak cuma Bro Yonatan, Bro Saiful aja, tapi ada caster, ada IO-nya ada, broadcasternya ada, jadi benar-benar ekosistem yang saling menguatkan. Jadi Dan makanya serius sekali mereka ya wah, untuk ini itu ya. super serius gitu. Tapi untuk kali ini memang fokusnya untuk permainan tadi kita sama-sama itu memang cuma ini aja, Clash of Clans saja ya. Mobile Legends. Mobile Legends. Sorry, Mobile Legends aja ya. Iya, baru Nggak ada Mobile yang lain Legends. seperti Clash of Clans yang juga banyak digandrungi sekarang. Kita sih berkomitmen nanti kalau misalnya lanjut Piala Presiden 2020, pasti nanti game-nya akan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ini seperti baby step lah. Baby step, Baby step pertama dulu. ya Mas Baby Giring. step pertama. Nah tadi kan sempat disinggung juga oleh Jonathan bagaimana awalnya ada kekhawatiran dari orang tua, ya kan? Kalau misalnya anaknya main game terus atau main e-sport terus. Sebenarnya apa sih kategori yang bisa menjadi e-sport? Jadi mungkin orang tua di rumah bisa nanti mengarahkan anak-anaknya juga, jadi bisa mencari bibit-bibit baru. Yang jelas kategori e-sport adalah game yang bisa dipertandingkan dan ditonton seru ya, basically. As simple as that aja gitu. Oke. Contohnya kayak ya pasti Mobile Legends ya kan, itu seru ditonton. Terus habis itu Fortnite itu seru ditonton, Hearthstone itu seru ditonton. Gitu. Butuh nggak misalkan dari klasifikasi strategi khusus gitu dalam sebuah game baru dikatakan e-sport?
Ya, biasanya harus ada pertandingannya, misalnya harus ada saya lawan kamu gitu, harus ada itunya gitu sih, itu baru bisa dibilang e-sport gitu. Oke. Seperti itu. Menarik ya. Iya, makanya nah Mas Saiful juga hari ini akan mulai bertanding kan Iya, dalam e-sport. hari ini jam 1 siang. Jam 1 siang nanti. Iya. Nah, udah berapa lama nih menjadi seorang atlet e-sport? Kalau buat fokusnya sih pas tengah tahun kemarin. Tengah tahun kemarin. Iya. Dan sekarang udah ikut pertandingan. Iya udah. Waduh. Udah lolos lagi sampai final. Dan lolos sampai final lagi kan. Nah, itu seperti apa tuh nih awal-awalnya gitu? Emang iseng-iseng aja Iya. atau emang karena udah mulai besar nih menjanjikan hadiah di industrinya sudah maju gitu? baru Ya ikutan? awalnya sih kita ngikut salah satu tim kan esport di Makassar. Terus pas masuk situ, habis itu keluar lagi cari tim lagi gitu. Ini aja rosternya baru. Oh gitu. Tentu timnya baru. Iya, timnya baru. di sana. Heeh. Tapi kemarin gimana tuh bisa bertemu sama tim itu sejak kapan? Ya emang sering ngumpul-ngumpul kan. Oh sama-sama teman berarti ya? Sama teman. Oh, oke. Strategi apa ada buat nanti? Ada deh. Lawannya ada gimana? Ada gimana strategi nanti? Ya Mau stay buat nanti calm? udah dipersiapkan mulai dari kemarin-kemarin. Ya nggak mungkin sekarang. dibocorin dong strateginya. Iya. Nanti ya kan mau tanding kan, Iya, setelahnya iya. baru diceritain ya Mas Saiful. Strateginya maksudnya. Biar menyaksikan lawannya besok. Tiba-tiba nanti Marvin ikutan kan. Ya, boleh. Nah, tapi Mas Saiful tadi kan sempat juga membahas tentang roster atau tim-tim. Iya. Nah, ini juga persaingan antar tim tuh sengit kan, dan juga mencari pemain-pemain untuk direkrut dalam roster itu juga sengit nggak Mas Jonathan atau gimana nih? Sengit Mas. Nah, seperti apa sih kalau roster udah profesional kan sekarang? Nah, itu seperti apa? Bisa jelasin dikit nggak? Kalau misalnya dari roster sendiri sih, kalau buat kita, terutama kayak saya dan teman-teman itu kayak ibaratnya udah emang generasi pertama, jadi Iya. udah saling kenal. Oke. Jadi kayak buat koneksi itu udah banyak banget kan. Mungkin kalau buat yang baru-baru kayak Saiful, jadi mungkin lebih ke mereka bakal main terus-terusan, ibarat kayak mereka akan kejar ranknya yang paling tinggi gitu, rank tertinggi biar mereka kayak bisa dipandang oleh pemain-pemain atas gitu. Untuk ibaratnya direkrut untuk jadi pemain di tim gitu. Oke. Ini misalnya pertanyaan dari ini ya netizen ya. Netizen kan banyak sekali yang masih belum mengerti paham dari apa e-sport, apalagi bukan seorang pemain game gitu ya. Nah, ini pertanyaan terbesar untuk misalnya Jonathan ataupun juga Saiful itu adalah gini. Kalian bentuk persiapan seperti apa sih? Apakah kalian itu setiap hari itu ketika latihan itu fokusnya itu misalkan mengatur strategi ataupun bisa mengatur apa gitu, bisa dijelaskan mungkin? Tapi kita jelaskan usai jeda saja, kita tetap dengan kami di Samba Indonesia. Anjir. Nice. Para pemuda ini tak hanya buang-buang waktu dengan bermain game. Mereka justru tengah mengasah taktik untuk bisa mendulang medali. Ya, mereka adalah atlet. Status ini resmi disandang setelah game diakui sebagai olahraga hingga dipertandingkan di Pesta Olahraga Internasional sekelas Asian Games untuk pertama kalinya. Didukung spesifikasi komputer yang mumpuni, jaringan internet cepat, dan kursi yang nyaman, e-sport atau olahraga elektronik pun menjadi warna baru. Ini tim Headhunters yang mewakili Asian Games di kemarin ini. Nama game ini League of Legends. Jadi League of Legends itu mainnya gimana? League of Legends itu mainnya kita ngancurin tower-tower yang ada dan ngancurin Nexus. Kalau kita berhasil menghancurkan Nexus, itu tower terakhir yang ada. Oh, oke. Kalau kita berhasil menghancurkan Nexus, berarti kita menang. Kayak gitu. Ini kayaknya khusus ya Iya. kursinya. Ini Ini kursi. kalau misalnya lagi nge-game tuh harus pakai kursi seperti ini. Iya. Kalau nggak pakai kursi kayak gini, udah pasti capek. Era 90-an saat komputer personal mulai populer menjadi awal kompetisi e-sport, terutama untuk format FPS, olahraga, dan arcade. Turnamen pertama oleh sebuah liga gaming terbesar Cyber Athlete Professional League bahkan menghadiahi atlet sebesar 214 juta rupiah. Memasuki tahun 2000, kompetisi skala besar mulai menjamur di banyak negara, diperkuat perkembangan industri game yang seakan tak ada hentinya. Di Indonesia, fanatisme terhadap game online tak bisa dipandang sebelah mata. Tim e-sport Indonesia pun membuktikan diri dengan meraih medali emas dari nomor game Clash Royale, serta medali perak pada nomor game Hearthstone pada Asian Games 2018. Meski diakui, minat pada e-sport sempat fluktuatif lantaran tak semua games dapat dikategorikan sebagai e-sport.
Bermain game pun perlahan bisa dilirik menjadi profesi. Menyandang gelar top player, sang atlet konon bisa mengantongi 3 juta rupiah per bulan dari sponsor. Saat ikut kompetisi, ada tambahan sekitar 8 juta rupiah. Tentunya jumlah yang didapat akan jauh lebih besar saat memboyong medali. Melihat potensinya di masa depan, e-sport diprediksi punya peluang besar untuk terus hadir di berbagai event olahraga internasional. Tentunya dengan penyesuaian agar tak keluar dari esensi olahraga yang seharusnya. Dari Tangerang, Banten, Yunia Harsari, Adi Permana, Metro TV. Ya, kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Oke, saya mau ke Jonathan dulu deh. Waktu kamu sebelum kompetisi ini tuh kamu gimana sih cara latihannya? Apakah latihan sama tim itu kamu bisa latihan kekompakannya ataupun latih akurasi atau gimana sih kamu sama ini? Kalau latihan sih lebih latihan ke gameplay, strategi. Kayak kita udah nerapin strategi gini, kita sebelum main tuh susun dulu kan. Terus kita latih, kita jalanin, kekompakan juga. Terus buat bangun chemistry-nya juga. Sama buat kayak lebih cari pengalaman sih. Jadi kayak dapat hal baru gitu kan, buat belajar hal baru bisa kita terapin untuk di kompetisi kayak kemarin gitu. Oke. Nah, untuk pemula-pemula nih, misalkan Mas Saiful kan juga baru ya, baru setengah tahun ini menjalani sebagai seorang atlet e-sport. Itu berapa lama sih waktu latihannya? Kalau sekarang sih ngejar rank tertinggi sih. Itu berapa lama waktunya? Mainnya itu sampai bisa sehari. Seharian? Seharian. Di depan layar gitu? Sebenarnya sehat untuk mata? Sebenarnya sehat nggak sih untuk kesehatan? Enggak sih. Jadi gimana ngakalinnya? Pastinya ya pintar-pintar bagi waktu sih sebenarnya. Sebenarnya nggak harus juga untuk main seharian kan. Tapi ada yang main seharian? Ada. pasti Dianjurkan ada. nggak tapi? Enggak Nggak dianjurkan. Nggak dianjurkan. Sebenarnya kayak ada jeda, kayak bisa main 3 jam, terus jeda sejam ngapain, buat cari udara segar gitu misalnya. Oke, tapi Mas Giri ada nggak sih anjuran dari Ketua SPL juga untuk teman-teman semua yang mau bertanding itu buat apa nggak cuma menjaga prestasi aja di internet tapi juga menjaga kesehatan juga, itu ada nggak sih? Apalagi tadi ada kursi khusus ya, dan harganya tuh nggak murah loh kursinya, ya kan? Bahkan ada yang ratusan juta gitu. Masa emang ada ratusan juta ya? Mungkin. Ada kayaknya. Nggak nyampe ratusan juta sih kayaknya. Yang jelas sih kalau himbauan dari kita dari ISPL kepada halayak ramai gitu ya. Memang main game itu kalau misalnya memang sudah profesional, ya mereka harus meningkatkan kualitas pertandingan mereka gitu. Jadi memang diharapkan ada disiplin-disiplin waktu ya, misalnya 6 jam, kayak tadi kan kata Jonathan 3 jam berhenti istirahat gitu. Itu memang sebaiknya seperti itu gitu. Karena menurut saya juga disiplin waktu untuk meningkatkan keahlian itu juga sangat penting gitu. Kayak bro, misalnya seharian full, mending janganlah bro, ya kan? Nontonlah ke bioskop atau makan dulu lah, ya nggak? Cuma mungkin waktu itu dia lagi ngejar rank. Cuman yang saya suka adalah beberapa tim yang dari ISPL sendiri. Kita kan sekarang ada 12 tim yang di dalam liga kita kan. Itu beberapa tim pagi-pagi mereka menganjurkan agar timnya olahraga. Untuk menjaga stamina. Fisik. Karena jujur aja kalau fisik kita sehat, fokus kita akan lebih tambah gitu. Begitu fokus kita tambah, bermainnya akan semakin jago gitu. Sedangkan yang nggak olahraga, fisiknya akan cepet capek dan automatically konsentrasi juga akan cepet Nggak menurun. fokus jadinya ya, akan berdampak ke gamenya juga. Contohnya kayak saya kan juga atlet Hearthstone, ya. Yang kemarin dapat perak ya. Iya, tiap pagi saya berenang gitu. Buat apa tujuannya? Untuk meningkatkan metabolisme dan juga fokus saya juga gitu. Itu makanya bukan buat excuse lagi ya. Iya. Bisa excuse kan dibilang dikit-dikit main kan buat jadi atlet gitu. Enggak, kan harus ada keseimbangan juga. Jaga gitu. fisik juga ya, Benar. penting. Nah tadi kan Mas Giri cerita kalau misalkan atlet Hearthstone nih, kan kita Hearthstone Cita-cita saya. Oke, amin. Amin. Nah tapi kita bangga juga kan kemarin waktu Asian Games Iya. kita menang perak untuk Hearthstone, terus untuk medali emasnya kita Clash Royale. Iya. Nah kan sekarang diadakan Piala Presiden, diharapkan akan ada bibit-bibit baru Amin. untuk menjadi juara-juara di tingkat internasional Amin. selanjutnya. Sebenarnya gampang nggak sih untuk mencari calon-calon bibit baru Dari Indonesia sini. dari e-sport ini? Sebenarnya paling gampang adalah dengan mengadakan Piala Presiden seperti ini gitu, yang nationwide, yang di support full oleh pemerintah. Bukannya kalau online data-datanya ada ya Mas Giri? Iya, kalau online data-datanya ada, tapi balik lagi nih. Challenge-nya adalah begitu kita dapat online datanya, wah orangnya bagus. Iya. Tapi begitu masuk ke turnamen itu beda lagi bro ya. Begitu bertanding secara offline, mental itu yang diuji. Itu tuh yang harusnya apa?
yang dilakukan oleh pemerintah gitu, masukin tim-tim ini ke pelatnas agar selain mereka jago, tapi mental mereka juga siap. Mental mereka mental juara, mental mereka adalah mental berjuang, mental mereka pokoknya buat merah putih. Kita menciptakan sejarah. Itu mental itu yang takutnya kalau terus cuma ya? di online aja nggak bakal bisa gitu ke Ritek gitu. Oke. Sebenarnya mental seperti apa sih pengalamannya deh dari mungkin dari Mas Jonathan nih? Jonathan sebagai kayaknya seorang- lebih banyak deh pengalamannya. Banyak ya pengalamannya nih. Itu gimana tuh? Benar nggak sih mentalnya paling diuji saat pertandingan di Ada sport depan turnamen? panggung gitu, pernah? Pernah kalau mau panggung. Kayak pernah. gimana? Jadi kalau emang biasa kan online main di rumah, gitu. Iya. Kayak nggak pernah kebayang bakal main itu ditonton banyak gitu, bener-bener kayak ribuan orang yang nonton. Pastinya kayak nggak biasa, jadinya terus main itu kayak grogi aja gitu. Jadi Grogi. kayak udah mikirin strategi terus kayak tiba-tiba ngeblank gitu. Kayak kita misal nyanyi atau di depan orang-orang banyak itu pasti grogi kan, pasti ada gitu lah. Pertama kali. Pertama kali. Terus cara ngatasinnya gimana kamu Jonathan? Ngatasinya sih ya banyak-banyak ikut turnamen offline sih. Jadi kayak kita latih gitu. Semakin kita biasa, semakin kita nyantai, kita pede. Jadi kayak udah main tuh main lepas aja, udah main kayak main biasa di rumah gitu jadinya. Nah, kalau tadi kan Mas Jonathan banyak. Tambahin boleh, nanti bayangin nggak kalau misalnya ini bro Jonathan grogi ditonton ribuan orang. Iya. Ini kalau atlet misalnya nanti atlet Mobile Legends yang masuk ke SEA Games gitu, udah ditonton ribuan orang, ditonton jutaan orang di Indonesia dan diharapkan menang agar bisa bikin Indonesia bangga. Itu kan Double banyak ya pressure-nya itu ya. pressure-nya banyak Iya. banget. Jadi kalau balik lagi mental, kalau mental ya nggak bisa diasah dari sekarang, susah nanti bisa bertanding. Iya nggak? Oke. Nah, Mas Saiful gimana nih? Pernah nggak punya pengalaman yang sama? Ya pernah sih. Kayak gimana tuh Ya pengalamannya? pas itu sebelum naik panggung kan, itu tangan udah keringatan tuh semua. Udah ada keringetan. Keringatan. Udah slip terus ya layarnya. Pas main itu layarnya keganggu kayak gitu. Karena basah. Karena basah, makin panik. Aduh. Gitu. Terus cara ngatasinnya itu dengan Ya. ikut turnamen lagi sama Iya, atau ikut turnamen aja, banyak-banyak ikut turnamen offline. Buat ngadu itu kan. waduh. Nah, ini misalkan nih, Mas Giri nih, banyak banget nih teman-teman semua yang mungkin nggak tergabung di tim masing-masing region ya, tapi pengen banget tuh gabung, misalnya mau ikutan kompetisi atau mau serius. Itu asarannya gimana? Ya mungkin sekarang setelah pilihan presiden, feeling saya ya, mudah-mudahan akan semakin banyak turnamen-turnamen di setiap regional di seluruh Indonesia gitu. Tujuannya simple, tujuannya adalah ya pasti kan kalau misal sponsor ngeliat wah attracts banyak orang gitu kan. Tapi kan logikanya akan lebih banyak pertandingan, akan lebih banyak mereka jam terbang dan akan mereka lebih jago. Jadi tim-tim yang belum masuk ke Piala Presiden ikutin aja dulu lah banyak-banyak turnamen. Pasti feeling saya bisa begitu banyak turnamen yang akan ada di seluruh Indonesia sih. Latihan lagi, banyakin olahraga, Iya. fokusnya. Ya contohnya kayak saya deh, dulu kan cuma ngeband doang Iya. di studio. Wah kalau di studio mah udah kayak jagoan ya. Naik amplifier lah, tapi begitu di panggung wah, grogi. Rasa grogi itu ada. Tapi grogi itu bisa dilatih kalau jam terbang Semakin jam terbang tinggi. lah intinya jam terbang. Pokoknya semakin jam terbang semakin tinggi pasti kita jadi semakin jago. Oke, berarti next Mas Giring Hearthstone nanti akan bertanding juga. Ya, 20 tahun lagi. Jadi fokus dulu nih. Fokus ngembangin e-sport dulu, nanti kalau udah jalan baru saja atlet Oke, Hearthstone. berarti tantangan paling besar nih kalau buat Jonathan sendiri sebagai seorang atlet e-sport, apakah betul orang tua seperti teman-teman yang di luar sana rasakan atau apa? Kalau tantangan terbesar sendiri sih sebenarnya mungkin ada beberapa dari teman-teman di luar orang tua ya. Kalau dari saya sendiri orang tua udah full support. Jadi lebih tantangan terbesar dari diri sendiri. Oke. Oke. Kayak misalnya kalau misalnya kayak dari kita sendiri udah capek, kayak udah males-malesan latihan itu bakal jadi hambatan banget buat kita. Jadi kalau kita bisa kayak tekad bulat gitu buat latihan terus, buat bisa pengen juara gitu ya, pasti bakal lebih berkembang lagi lah. Jadi emang dari diri sendiri harus dilatih terus gitu. Mantap. Siap tadi, Mas Saiful? Siap ya nanti jam 1 siang ya? Oke, mantap. Tangannya dong, nanti tangannya. Siapin handuk ya. Pasti. Biar nggak slip-slip ya Biar slip tangannya. lagi ya. Lain di Metro TV lagi bos saya. Udah ngasih orang tua belum di rumah? Udah. Oke, kita tantun nonton sama-sama ya jam 1 siang ya nanti Iya, ya. terima Iya. kasih Mas Saiful, Terima Mas kasih, Giring, Mas Saiful, Jonathan Giring. sudah hadir Terima pada kasih. pagi hari ini dan good luck untuk nanti jam 1 siang. Pemirsa jangan lupa untuk nonton Piala Presiden di Metro TV dan Mas Jonathan good luck juga. Nanti akan lanjutkan kemarin menang di Surabaya dan Mas Giring terima kasih. Terima kasih ya. Ditunggu 20 tahun lagi ya Mas. Siap, ya. Atlet. Nanti baru emas saya. Waduh. Baik, kami akan kembali usai dan tetap bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan.